Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Gelap Terang Project. Ini pertemuan pertama saya dengan narasumber kita hari ini, Anti Tank. Nah, selamat sore, Sore. Mas Andre dari Anti Tank. Makasih. Mas Andre sehat, Mas Andre? Sehat, sehat. Mungkin Mas Andre bisa perkenalan dulu ke kawan-kawan yang ada di luar sana, karena Anti Tank ini banyak yang masih kayaknya kolektif deh, atau ini kayaknya usaha bikin sablon, bikin apa gitu kan. Mungkin Mas Andre bisa kasih tahu gitu ke kawan-kawan yang ada di luar sana. Oke. Selamat sore ya ini ya. Nah, sore ini. Kita Sore. tag sore. Kawan-kawan, dimanapun kalian. Semoga kita dalam keadaan sehat, mengingat situasi yang serba susah, serba sulit hari ini. Dan terima kasih kepada kawan-kawan Gelap Terang Project yang sudah memberikan waktu untuk ngobrol. Sebelumnya saya juga ngobrol intens kayaknya baru ini. Sebelumnya ketemu Is itu pernah, cuman kayaknya nggak mungkin saya katakan di mana tempatnya dan kapan. Gitu. Baru ini kemudian, karena waktu itu masih mendengar Is ngobrol panjang gitu. Jadi nggak sempat ngobrol dekat gitu. Perkenalkan saya Andre. Ya kawan-kawan di sini manggilnya Andre begitu. Saya sebagai orang yang terlibat tukang fotokopi, tukang sablon, kurir, tukang tempel poster, tukang posting, provokator mungkin di Anti Tank Project. Jadi kalau mungkin banyak kawan-kawan di luar sana yang merasa Anti Tank itu sebagai atau jumlahnya lebih dari satu, ya itu keliruan gitu. Yang mengerjakan itu cuma saya. Walaupun dalam proses selama ini saya dibantu oleh banyak kawan-kawan yang mengerjakan banyak, mulai dari hal teknis, dari produksi macam-macam, itu dibantu oleh banyak kawan. Tapi saya berperan sebagai inisiator. Saya berperan yang memulai dan melakukan ini semuanya selama ini begitu. Oke, mungkin itu Mas ya. Yeah. Jadi kawan-kawan yang di luar sana yang masih berpikiran bahwa Anti Tank itu orang banyak atau kolektif atau apal, jelas cuma Mas Andre. Ya, saya pengennya Anti Tank itu jadi yayasan, cuman belum bisa bayar orang kayak. Iya, karena Mas udah banyak banget gitu loh followersnya. Untuk ukuran media propaganda yang dikelola oleh ternyata individu, 58.000 itu sesuatu yang banyak. Saya nggak gitu perhatiin ya kayak gitu-gitu ya. Artinya dengan poster Anti Tank ini kan, kalau aku sendiri ngeliat banyak gitu kawan-kawan yang di luar sana pakai di mana-mana buat vandal apa semua. Iya. Tapi Anti Tank kayak aman-aman gitu kan. Ini kan berarti suatu yang ya harusnya udah lebih dari yang sekarang gitu. Kayak dulu kan aku selain Anti Tank ini dulu taunya ada Nobody Corrupt. Yang ya walaupun akhirnya aku berhenti mengikuti Nobody Corrupt setelah ya adalah masalah politik belakangan setelah Jokower ya. Setelah ternyata Nobody Corrupt Jokower. Nah, Mas Andre sibuk apa sekarang? Saya sebenarnya nggak pernah sibuk ya. Cuma saya menemani orang sibuk gitu. Saya menemani kawan-kawan yang sibuk. Kawan-kawan banyak misalnya belakangan menginisiasi dapur-dapur umum di Solidaritas Pangan Jogja ya. Kayaknya nggak sopan gitu ngeliat kawan sibuk, kita tenang-tenang aja gitu kan. Ya udah bantuin ya beberapa kali, walaupun saya nggak bisa masak gitu. Mungkin bisa bantuin ngangkat sayur. Ngantar sayur, bolak-balik tiap Kamis ke PPLP Kulon Progo, atau ya sekali dua kali sebagai distribusi makanan gitu sama barengan beberapa teman gitu. Atau misalnya bikin acara fundraising untuk kegiatan kawan-kawan gitu ya. Paling ya gitu-gitu aja, atau bantu misalnya bikin poster-poster acara yang diinisiasi kawan-kawan gitu. Paling ya
gitu-gitu aja. Jadi sampai sekarang memang sejak pandemi ini di Solidaritas Pangan Jogja. Iya, iya. Berarti Mas Andre juga bikin-bikin poster di sana? Poster sih enggak. Cuma kita kan punya rencana misalnya untuk bikin penggalangan dana untuk dapur gitu. Karena ada kebutuhan memang harus mensupport dana untuk dapur karena SPJ itu kan Solidaritas Pangan Jogja itu setiap hari mereka bisa memasak nasi hampir 400-500 bungkus gitu. Dari 8 dapur itu atau dari Iya, dari 12 dapur sekarang. 12 dapur. Walaupun fluktuatif ya, ada yang akhirnya dapurnya nggak aktif, ada yang aktif yang baru gitu-gitu. Tapi terhitung sekarang 11 atau 12 dapur gitu. Jadi memang ada kebutuhan dana untuk mendukung dapur itu. Nah, kawan-kawan kemudian berinisiasi untuk bikin penggalangan dana untuk dapur, dan sekarang masih kita obrolkan formatnya seperti apa, teknisnya seperti apa yang akan kita lakukan itu masih kita bicarakan. Tapi memang ada rencana untuk bikin fundraising itu. Jadi memang masih untuk sekarang memang bantu-bantu dengan kawan-kawan yang ada di Solidaritas Pangan Jogja. Nah Mas, ini kan anti tank ini bahkan ada orang yang tidak tahu bahwa poster itu ternyata dari anti tank, karena poster anti tank ini kan ada di mana-mana. Dan aku pun mengalami itu sendiri. Dulu aku di Sekre Pers Mahasiswa ada di Unima itu, pajang poster Udin. Dari waktu itu anak-anak kaji yang kasih berkat waktu itu kenalanku yang anak Jogja di Pers Mahasiswa juga, dia si Taufik. Yang tadi aku bilang ke Mas. Nah, mereka itu yang perkenalin ke aku soal poster ini. Waktu itu kita mau aksi mengingat soal Udin, mengenang Udin, dan waktu itu ada lagunya Kepal juga kan. Nah, aku pakai poster itu. Dan aku nggak tahu siapa yang bikin ini. Dan ya udah, karena mereka bilang pokoknya pakai aja, yang jelas ini bebas kok. Nggak harus kalian taruh ini. Biasa kan kalau kita di Pers Mas, kalau bikin acara itu kan misalnya liputan pun pasti ini sumber gambar begitu kan. Pasti kan ada begitu. Cuma kan anti tank ini udah posternya ada di mana-mana, bahkan ada, aku yakin ada yang bikin wallpaper lah di HP-nya, lalu kemudian ada yang bikin foto profil mungkin di Facebook atau di media sosial. Cuma kan banyak yang nggak tahu awal mula anti tank. Aku pun awal kenal anti tank itu udah periode 2014-2015 ya, udah ribut-ribut yang ya cebong kampret ini. Nah sebenarnya kalau bisa diceritakan anti tank ini sejak Mas Andre pertama kali pakai itu sebenarnya dari kapan gitu mulai ada ide soal anti tank, dan kenapa sampai anti tank gitu? Awalnya itu anti tank itu sebenarnya untuk nama band punk di Motang Siantar. Saya lahir dan besar di sana, di Sumatera Utara. Waktu itu ada keperluan, kita harus komunitas kecil ya waktu itu ya, komunitas kecil punk di sana. Kita harus punya band gitu, karena itu di scene itu di scene itu kebanyakan band itu hanya dimiliki scene hardcore atau metal waktu itu. Punk itu kasta yang paling rendah waktu itu di sana. Karena emang usianya komunitasnya masih sangat muda dibandingkan dengan abang-abangnya gitu di hardcore, di black metal gitu. Jadi kita waktu itu kepikiran kita harus punya band ini biar kalau ada panggung-panggung musik yang dibikin kawan-kawan minimal adalah band punk yang di generasi kita, bukan generasi sebelumnya gitu. Ya, oke, kita sepakat bikin band, ada berlima anak gitu. Akhirnya terbentur perdebatan di nama band waktu itu. Kemudian kita sepakat, oke, minggu depan kita ketemu untuk merembukan nama bandnya apa. Jadi setiap anak itu, setiap orang minggu depan harus membawa calon atau nama band yang bisa mereka tawarkan gitu. Pulang kemudian waktu itu 2004 atau 2003 saya agak lupa. Waktu itu masih usia sekolah, masih usia SMA itu. Nah, di tahun 2004 kayaknya ya, 2004 itu perang Irak mulai setelah WTC. Bush kemudian menyerang Irak. Kemudian di TV kan banyak banget itu berita penyerangan perang di Irak itu. Sebelum Saddam Hussein tumbang waktu itu. Nah,
selama masa itu saya kan banyak menonton berita tentang perang Irak karena memang ada ketertarikan ya isu perang itu, karena di kultur punk kan banyak banget ya membicarakan isu perang gitu. Jadi kayaknya sadar nggak sadar memang kayaknya pengen ngerti ini perang Irak ini ada apa sih gitu, walaupun dengan sumber daya yang sangat terbatas karena waktu itu belum ada di tempat kita itu kan, nggak tahu sampai sekarang apa enggak ya, TV swasta itu belum dapat. Masih pakai parabola begitu? Iya, harus pakai parabola di sana. Jadi informasi yang bisa kita dapat selain TVRI waktu itu ya dari CNN atau dari CNBC, yang itu harus pakai parabola dan semuanya kan berbahasa Inggris. Jadi sulit sekali sebenarnya untuk meraba, ini reporternya gambarnya apa, aja gitu, kita menerjemahkan dari gambar. Iya. Cuman waktu itu yang menariknya ya, periode itu saya waktu itu 98 misalnya. Ini mundur lagi misalnya, artinya saya sedang membicarakan kesadaran politis bagi saya pribadi gitu. 98 misalnya, waktu itu saya kelas, nggak salah kelas 4 atau kelas 3 SD gitu ya. Tiba-tiba saya dijemput sama bapak saya dari sekolah. Ayo pulang katanya. Sebelumnya saya lihat teman-teman SD saya, teman-teman sekelas juga udah dijemput, cuman nggak tahu kenapa dijemput gitu. Pulang ke rumah, majang jalan itu, udah ngeliat banyak toko yang tutup. Ada apa? Siang-siang jam 10, jam 11 pagi atau siang itu udah sepi jalan gitu kan. Nah, kemudian nonton TV, CNN waktu itu pengalaman shock bagi saya waktu itu, masih SD. Saya ngelihat di CNN, mahasiswa di Jakarta menyeret, pakai rantai, menyeret patung Soeharto. Dan itu nggak muncul di TVRI. Munculnya di berita-berita luar. Munculnya di berita luar. Jadi waktu itu udah merasa ada merasa, mungkin bukan ketertarikan ya, tapi ada perasaan pengen ngerti gitu. Ini apa sih sebenarnya yang nampak di permukaan tapi ada di lapis-lapis berikutnya gitu. Nah itu yang kemudian menuntun saya bergabung di komunitas punk, berteman dengan kawan-kawan itu, membaca zin gitu kan. Nah kemudian kembali ke nama band itu, di satu hari sebelum minggu depannya itu saya menonton CNN juga waktu itu, yang beritanya ada reporter dari lapangan itu, dia bilang melaporkan dari lapangan kalau kendaraan lapis baja tank Amerika dihancurkan oleh milisi oleh milisi Irak menggunakan senjata roket anti tank. Nah, waktu itu saya merasa begitu mendengar anti tank, wah, kayaknya ini namanya. Ini nama yang harus saya bawa kawan-kawan gitu sebagai band saya. Akhirnya minggu depan ketemu sama kawan-kawan itu, saya bilang, aku nemu namanya anti tank. Cuman kendalanya waktu itu saya belum bisa menjelaskan, menjelaskan, presentasikan ide di balik itu gitu. Karena waktu itu saya menangkap nama itu sebagai dualisme, yang itu saya menangkapnya dualismenya adalah senjata anti tank itu bisa jadi dianggap sebagai senjata pembunuh. Tapi di satu sisi yang lain, misalnya di sisi milisi, itu dianggap sebagai senjata pembebasan gitu, karena mereka mengusir tentara Amerika dari wilayah mereka. Itu saya tangkap sebagai, waktu itu ya, belum menangkap itu sebagai istilahnya sebagai dualisme, tapi ada yang aneh di sini. Itu keren banget bagiku waktu itu. Nah itu saya tawarkan ke kelompok, cuman responnya mereka, ini nggak pas, ini nama ini terlalu sulit, nama ini terlalu canggih, kayaknya kawan-kawan punk kita kayaknya nggak tertarik lah menyebut nama ini misalnya anti tank gitu di panggung gitu kan. Nah ya udah, usulmu apa, saya tanya ke kawan-kawan yang lain. Ada satu usul yang diterima, nama bandnya adalah The Berantakan. Kok berantakan kenapa mas? Ya karena waktu itu referensi kita masih band-band 90-an kayak Jeruji. Periode awal ya, Keparat, Runtah, semacam itulah.
yang nama bandnya itu nama apa umpatan atau sebagai bentuk pemberontakan gitu. ya Seusia itu. Pembangkangan ejaan lah. sehari-hari gitu yang kita nggak harus lihat kamus, kita nggak harus apa sulit membacanya gitu. Saya waktu itu cuma bilang referensiku adalah anti flag Oh, anti flag ya. dan yang lain anti pasti dan yang lain anti nowhere league, itu band-band 70-an yang sebenarnya waktu itu idola kita. Cuman kita sepakat waktu itu nama itu sulit untuk Diterima oleh publik, diterima oleh orang banyak. oleh kawan kita sendiri lah gitu. Kita belum ngomong publik ya. Akhirnya kesepakatan ya udahlah pakai nama berantakan Dan memang dan band berantakan. Dan akhirnya memang bandnya berantakan, emang nggak jalan karena emang sulit waktu itu untuk menjalankan band karena studio kampung juga kan begitu. ya namanya di kampung ya. Studio jauh. Studio jauh, kita juga belum punya banyak uang untuk bayar studio latihan, jadi bandnya nggak jalan. Akhirnya saya merasa nama Anti Tank ini terlalu, bagi saya pribadi sayang untuk dibuang, untuk ditinggalkan begitu aja gitu. Akhirnya kepikiran ya udahlah, namanya dipakai sebagai sebagai inisial untuk misalnya bikin poster, karya kolase, bikin poster publikasi gigs kawan-kawan gitu. Daripada misalnya saya pakai nama saya sendiri, ya udah pakai inisial Anti Tank gitu. Jadi kayak semacam nama pena kalau di penulis-penulis begitu. Iya, sebagai nama pena. Baru kemudian 2005 ke Jogja dan 2005 kuliah desain komunikasi visual. Baru menemukan kuatnya bagaimana kita bisa mengeksplorasi visual secara maksimal gitu. Itu saya dapat di kuliah di Jogja gitu. Baru 2008 kemudian bikin poster seperti format yang sekarang ini. Berarti memang awal-awal mulai visual itu dari pas merantau ke Jogja? Kalau ketertarikan visual dari dulu. Oh, yang memang udah mulai fokus pas yang di Jogja ini? Iya, kalau formatnya poster gitu. Poster ya, ini memang, poster. Kan kalau dulu masih ada kolase dan lain-lain. Iya, dulu masih bikin kolase, masih bikin drawing gitu-gitu. Baru kemudian di Jogja format yang sekarang itu 2008. Nah, untuk post yang kayak sekarang ini kan, yang kayak poster sekarang ini, medium pertama kali yang dipakai itu, kayak medium pertama kali dipakai itu apa? Kan kalau sekarang kan Instagram 58. Oh, medium ininya ya. Waktu itu formatnya masih blog. Jadi kalau sekarang cek di teman-teman cek di bio Anti Tank itu antitankproject.wordpress itu masih ada sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen dapat poster yang high resolution, resolusi gede gitu, bisa didapat di situ untuk dicetak, untuk jadi master, itu bisa didapat di sana. Ya, karena waktu itu belum ada Facebook ya, belum ada Instagram, belum ada masih Yahoo Messenger waktu itu. Ya, zaman-zaman Yahoo Messenger dan akhir-akhir Friendster dan MySpace waktu itu. Nah, jadi waktu itu saya belum mengelola MySpace, tapi udah banyak beredar di beberapa akun-akun MySpace waktu itu. Dan yang lebih bebas waktu itu kan maksudnya bisa orang lain lihat itu kan blog tadi. Iya, di blog. Jadi semua poster saya muat di sana. Hampir setiap minggu diupdate, ada poster-poster baru taruh di sana, selain dipasang di jalan ya, itu selalu ada di situ. Nah, setelah WordPress sendiri blog itu baru migrasi ke Facebook. Iya. Facebook itu 2000 berapa ya, saya agak lupa masuk. 2009 ya masuk Jogja. 2010. Indonesia 2009 kalau tidak salah dia. Iya. Tapi itu kan waktu itu nggak langsung. Iya, nggak langsung. Aku ingat waktu itu 2009 itu awal-awal masuk kita harus ke warnet dulu. Iya. Online sampai keluar lagunya Seikoji. Iya. Seikoji online itu. 2009 gitu. Pokoknya aku itu pertama kali bikin Facebook 2009. Iya, dan kayaknya belum bisa 24 jam gitu kan, karena kita harus ngecek berkala di sosmed gitu ya. Di warnet. Orang ngirim pesan hari ini, ada kalanya 3 hari kemudian baru kita baca. Iya. Saya juga sempat mengelola akun fanpage gitu di Facebook, bikin di sana, bertahan lumayan lama. Baru kemudian hijrah dari sana ke Instagram. 2000 Jokowi pertama 14 kali berarti. 2015. Jokowi 14. 14.
Ya karena aku cek juga tadi sebelum ngobrol ini per 16 Agustus postingan pertama di Instagram. Oh iya, saya nggak Pokoknya waktu itu nggak tahu. ribut-ribut Jokowi. Iya, pokoknya di Facebook itu, wah, mulai dari apa akun-akun keluarga, akun teman dekat, akun alumni, semua akun itu kan ribut cebong. Waktu itu cebong kampret belum ada ya? Belum. Itu yang kedua kan? Pokoknya kafir dan apa itu pokoknya. Iya, jelas. pokoknya sudah. PKI dan kafir pokoknya. Ya, dan penjahat HAM gitu kan, waktu itu kan masih Prabowo ya. Kayaknya, wah ini kayaknya untuk stay terus di Facebook itu capek banget kayaknya. Pindah ke Instagram aja lah. Waktu itu pikirannya gitu. Cuma ternyata kena juga di Instagram. Di Instagram juga udah banyak bajar-bajar. Iya, sampai sekarang itu saya nggak pernah buka lagi yang Facebook itu. Berarti Facebook berhenti sejak migrasi ke Instagram itu? Iya, sejak kampanye Jokowi Prabowo itu. Ya itu Mas kok bisa sampai berhasil gitu? Maksudnya kayak sekarang Instagram orang itu kan sampai harus beli followers apa dan lain-lain untuk ngembangin media sosialnya. Apalagi influencer itu. Nah Mas ini kok bisa sampai 58.000? Itu memang bangun dari awal Mas? Apa ya, saya juga nggak ngirauin gimana, iya, yang penting posting gitu bikin peduli karya. gitu jumlahnya berapa per hari, kan banyak tuh kawan teman-teman yang paham betul misalnya menghitung statistik begitu, insight ini gimana per hari. Saya nggak paham yang gitu-gitu ya. Pokoknya berkarya, posting, buat bikin karya, menyebarkan opini saya gitu dengan beragam bentuk ya, nggak mesti misalnya lewat poster yang final gitu. Ya udah gitu aja. Itu ya mengalir gitu aja sih. Nah, terus kan tadi kan kalau Mas Andre bilang dari awal itu kan berawal dari punk ya. Nah kalau punk itu kan memang dari dulu, bahkan ada kawan-kawanku itu semasa sekolah dulu, mungkin mereka tertarik itu tapi belum ada pesan-pesan kayak semacam pesan yang politis gitu kan. Yang penting, ini banyak beredar di kawan-kawan punk, misalnya pembangkangan terhadap kemapanan dan lain-lain. Nah Mas Andre sendiri, apakah memang sejak awal sudah memang bermaksud untuk menyampaikan pesan-pesan politis lewat karya-karya visualnya, atau memang awal-awal pun seperti kawan-kawan yang lain gitu? Ini karena memang rame di lingkaran kita atau bagaimana? Kayaknya memang awalnya memang ada ketertarikan dengan dunia visual ya. Karena dulu sebelum misalnya kenal punk waktu SD itu saya udah suka baca komik misalnya. Udah belajar gimana sih cara menggambar Tiger Wong gitu. Gimana cara menggambar Piccolo di Dragon Ball gitu. Gimana caranya menggambar misalnya Bezita dengan pose yang semauku gitu, nggak semau di komik. Jadi kayaknya ada ketertarikan lebih gitu. Baru kemudian SMP, SMA mengenal banyak referensi visual dari zine gitu. Yang waktu itu ya zine-nya, memang zine ini banyak berjasa juga bagi komunitas. Iya, banyak pengetahuan yang bisa kita dapat di sana. Referensi visual misalnya saya misalnya membaca Malcolm McLaren misalnya, dia menjelaskan pengaruh Paris 68 ke arah gaya-gayanya Sex Pistols berikutnya, dan kemudian bagaimana gaya itu menginspirasi gerakan punk setelahnya. Itu saya tangkap menjadi lebih dari sekedar visual gitu. Jadi ada muatan ada pesan yang memang sengaja ditaruh di situ, itu bukan kebetulan gitu. Jadi akhirnya saya belajar menghargai pengetahuan sejarah, walaupun sejarah yang menurut saya keren gitu, sejarah punk misalnya, atau sejarah dada misalnya, atau sejarah graffiti gitu-gitu. Itu kemudian menjadi wadah besar bagi saya untuk membuat karya-karya yang berikutnya saya bikin kayak hari ini gitu. Jadi berarti bisa dibilang
kalau orang lain kan kebanyakan kayak temanku ada yang biasa bikin gambar juga begitu. Itu kan misalnya inspirasinya Frida Kahlo dan lain-lain. Iya. Nah, kalau Mas sendiri dari band-band itu sendiri, setelah tahu pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan atau yang biasa jadi kan biasa kalau tukang gambar atau kita bikin karya itu kan ada kayak referensi. Oh ini dia bagus. Nah kalau Mas sendiri Karena referensi ini kan berjalan terus ya. Artinya dari usia ke berapa, usia selanjutnya kan itu berjalan terus. Akhirnya emang belajar banyak ke banyak tokoh-tokoh, misalnya Frida, atau mungkin saya belajar banyak di René Maderos, misalnya dia seniman Kuba yang bikin banyak poster-poster untuk keperluan solidaritas internasional di Kuba waktu itu. Kemudian saya juga misalnya mempelajari, walaupun mempelajari sedikit ya, ikonografinya poster Che Guevara misalnya. Kenapa bisa seikonik itu? Jadi itu semua sebenarnya nggak jauh dari referensi musik. Misalnya dari covernya Rage Against the Machine, misalnya kenapa ada gambarnya ini. Saya pertama kali mengenal cover Rage Against the Machine dari kaset yang Battle of Los Angeles misalnya. tahun 2000 berapa itu ya? Itu yang ada gambar graffiti orang bayangan gitu. Yang gambar tangan begini. Kemudian cari tahu ini ternyata yang gambar grafitinya si Phantom gitu inisialnya. Saya belajar banyak sama dia tentang kritik dia terhadap budaya atau kultur grafiti di Amerika. Itu jadi kayak apa ya? Jadi pemahaman yang akhirnya bukan lagi sekedar referensi tapi menentukan aku itu di mana gitu. Bukan sekedar referensi visual gitu. Jadi pijakan keberpihakan politis, gitu. Iya. Kamu mau berdiri di mana gitu. Karena kan kalau sekedar gambar menggambar ya itu teknis banget ya. Iya. Kamu mungkin kalau sekarang eranya kamu bisa dapat itu di kartu prakerja Jokowi gitu. Nah, iya. Cuman persoalan kamu mau berdiri di mana kan itu butuh pergaulan, butuh pemahaman, kita memahami banyak orang gitu, kita butuh main banyak. Karena cukup bisa berpengaruh ke orang lain yang kita hasilkan ini ya. Mau apakah kita tujuan, kan banyak orang bilang aku ingin menggambar atau aku ingin bernyanyi sesuatu yang ingin kunyanyikan bukan apa yang ingin kalian dengarkan kan. Gambar pun kita kan seperti itu. Apa yang ingin aku gambarkan masalah penafsiran orang ya terserah orang itu. Cuma kan secara tidak langsung itu bisa berpengaruh gitu kan. Bisa berpengaruh terhadap ya kayak tadi ada yang betapa ikoniknya gambar Che Guevara itu kan. Terus kayak ditambahin dengan Viva la Revolution atau apa. Nah Mas sendiri kemudian bisa dibilang awal mula sampai kepikiran aku harus menyampaikan pesan-pesan yang politis di sini. Itu apakah memang udah dari SMP itu tadi, SMA tadi, atau memang pas mulai hijrah ke Jogja, pindah ke Jogja dan mulai bergaul dengan yang lain? Saya baru menyadari kuatnya visual di dalam dia sebagai pembawa muatan konten politis itu kayaknya SMP ya. Oh SMP. Saya ingat ada satu kawan saya. Berarti referensi punk ini udah banyak banget sejak SMP. Enggak, tapi teman ini bukan punk gitu. Dia teman sekelas. Entah kenapa ya. Cewek, namanya waktu itu Morina waktu itu. Kalau nggak saya kelas 1 apa ya. Entah kenapa dia ngasih aku itu buku pemahaman dasar hak asasi manusia universal. SMP. Karena di bukunya itu banyak gambarnya. Kalau mungkin pesan-pesannya lewat visual. Iya, kalau mungkin sekarang itu kayak gambar terbitan Resist Book. Resist Book. Tapi ini lebih sederhana daripada Resist Book. Kalau Resist Book udah ada kayak semi komik lah begitu. Iya. Ini dia kayak karikatur. Nah, itu aku baca waktu itu semalaman. Jadi di keluarga aku nggak pernah ada persinggungan tentang politis, tentang HAM. Dan itu mengguncang bagiku. Karena persentuhan pertamanya itu lewat visual. Ada gambar-gambarnya gitu. Karena kan ya usia SMP disuruh baca deklarasi hak asasi manusia. Kan nggak mungkin gitu. Ada gambarnya gitu.
Dan gambarnya sederhana. Waktu itu aku bilang, aku gambar gini bisa. Sampai kepikiran, kayaknya aku pengen lah. Misalnya kalau nggak bisa kerja di badan itu, misalnya aku pengen menyumbangkan gambarku untuk keperluan bikin kayak gini gitu. Aku ya usia anak SMP ya. Aku bisa bikin kayak gini gitu. Nah, itu pertama kali singgungannya. Baru kemudian bongkar-bongkar lemari bapak ibu waktu itu. Ternyata tahun 2000-an awal itu omku itu dari Jakarta pernah mengirim buku, bukan buku, kayak apa ya namanya, kayak leaflet gitu. Leaflet ya, Leaflet atau pamflet yang ya agak tebal gitu. Isinya itu judulnya 10 kejahatan Soeharto. Oh, 10 kejahatan Soeharto ya. Yang gambarnya itu Soeharto bawa senapan. Iya, bawa senapan. Aku pernah lihat itu di temanku. Itu aku lihat anjing. Leafletnya memang banyak gitu waktu itu bertebaran. Itu kemudian di SMA itu kemudian kayak apa ya? Kayak sambungan kabel di kepalaku ya. Menyambungkan kabel setelah SMA aku melihat cover melihat gambar artworknya Crash misalnya. Ini aku pernah lihat di covernya bukunya 10 Dosa Soeharto gitu. Karena itu gaya Crash kan gaya visual subversif ya. Ini ternyata aku sudah melihat ini dari zaman jauh dulu, sebelum gitu. itu. Iya. Jadi ini kayak perlintasan di kepalaku yang bagiku mudah untuk kutemukan mana ujungnya, mana sambungannya gitu. Jadi kemudian baru kenal punk, baru kemudian bisa memahami apa sih yang dulu aku lihat itu gitu. Karena peristiwa 98 ingatan-ingatan itu muncul lagi gitu. Akhirnya kayaknya bodoh banget, lucu banget aku kalau cuma menggambar gitu. Kalau aku nggak membicarakan apapun di gambarku. Kayaknya apalagi misalnya aku mendengar Clash, aku mendengar The Vandals, aku mendengar Chaos UK tapi nggak ngomong apa-apa di karyaku. Ya udah mending kamu dengar Jikustik aja lah gitu. Atau mendengar yang meninak bobokan itu, yang jual kesedihan. Iya. Kayaknya itu jadi yang wajar-wajar aja akhirnya. Alur itu bagiku pribadi ya, mungkin beda dengan kawan-kawan yang lain. Iya. Memang generasi awal itu ya sampai 2005 itu, generasi yang pasca Soeharto itu segala sesuatu yang bersifat pembangkangan atau kayak misalnya kritis itu banyak banget bangkit gitu loh. Iya. Dibandingkan dengan yang sekarang gitu. Karena memang ya kita kayak masih mencari format bagaimana setelah reformasi ini kan. Jadi apalagi dengan setelah Soeharto lengser itu, media di mana-mana mulai bangkit satu persatu buat ngabarin Soeharto ini gini loh dulu. Yang bikin kita sampai terhambat kan. Jadi memang ya waktu itu memang banyak banget. Nah, terus ini kan udah kayak sekarang udah di Instagram dengan 58.000 followers, terakhir aku cek sebelum kesini itu 58.000 followers itu kan banyak banget kan. Kalau media propaganda yang lain pun tidak sampai sebanyak itu yang diurusin secara kolektif, padahal mungkin baru 20-an ribu, kecuali ya adalah beberapa kawan yang jualan itu kan udah sebanyak itu. Terus kemudian ada yang banyak berpikir ini kok posternya Mas Andre dibebasin gitu kan. Kayak sekarang kan itu kan bisa download. Bisa download, dan kalau bisa dibilang dengan keahlian bikin poster seperti ini, itu kerja dimanapun yang perlu dengan audio dengan visual ini kan bisa gitu buat kalau cuma mintingin diri sendiri. Lalu Mas Andre sendiri kenapa sampai kok dibagikan secara gratis? Kalau seandainya dibagikan gratis terus, Mas Andre hidupnya bagaimana? Ya kalau hidup kan bertahan hidup gitu loh. Ada yang di atas gitu. Enggak. Apa ya? Kan masalah karya itu bisa di-download, itu bisa diakses oleh semua orang. Sebenarnya balik lagi ya, saya backgroundnya pang-pangan gitu. Itu kan sesuatu yang lumrah gitu ya.
Itu lumrah aja gitu, kamu ngambil karyanya siapa, ngambil dari majalah mana, dibikin karya baru, itu sebenarnya lumrah aja gitu. Itu jadi kayak nggak sadar gitu, di alam bawah sadar aja, udah jalan aja gitu. Karena Uang masih bisa dicari. iya, uang Yang itu penting aku jalanin hobi. rasanya, bagiku pribadi ya, rasanya lebih lebih bukan membanggakan tapi lebih membahagiakan bagiku misalnya melihat orang pakai karyaku gitu dalam beragam bentuk, entah itu kaos, entah itu poster, entah apapun bentuknya ya. Tanpa mereka misalnya harus tahu siapa sih yang bikin gitu. Tapi mereka tahu betul apa yang mereka pasang gitu. Misalnya paling banyak itu kan poster yang Munir ini ya. Itu ya sering aku ketemu orang itu mereka bilang aku dulu tuh nggak tahu mas siapa yang bikin poster ini. Cuma bagiku yang penting itu ya Munir ini harus dibicarakan gitu. Dibicarakan oleh generasiku, dibicarakan oleh kawan sekelasku, dibicarakan oleh kawan sekampungku gitu. Itu lebih penting bagiku daripada aku menceritakan siapa sih yang bikin poster ini, karena ya apa pentingnya juga gitu. Karena kan aku juga bikin poster misalnya tentang Munir, nggak ada aku di situ. Ada yang hanya ada ya Munir di situ. Jadi bagiku itu jadi kayak ada hal ternyata yang aku itu ternyata punya fungsi di dunia yang sebentar ini gitu. Ya, untuk membantu orang memahami hal yang mungkin bagi mereka awalnya sangat rumit untuk dipahami gitu. Karena kan itu misalnya waktu bikin poster Munir ini aku itu kepikiran kenapa orang muda memakai kaos Che Guevara. Kaosnya ada di Beringharjo. Kamu tanya, tahu nggak kamu yang siapa yang kau pakai ini? Bisa jadi nggak tahu. Nah, aku pun dulu pikirnya waktu awal SD itu ini Iwan Fals kayaknya. Nah, Iwan Fals atau Benyamin gitu. Aku pengen Munir itu tampil seperti itu. Gitu. Nah, dikit ya. Nah, referensiku ya poster ikoniknya Che Guevara gitu. Gimana caranya membuat Munir itu seperti Che Guevara? Makanya kemudian tampilannya satu warna, Aku pun punya kaos seperti ini. Nggak tahu siapa yang produksi, aku yang jelas waktu ya, itu aku nggak pernah jual ini itu dan nggak akan dan pernah persis jual. ini begini gambarnya. Iya, nggak akan pernah jual. Jadi orang kalau mau cetak bisa download di blog gitu. Bagiku itu lebih apa ya? Aku merasa ya itu aku itu ternyata masih punya kegunaan gitu bagi orang dibanding misalnya perkara jual beli ya. Jual beli kalau apalagi masalah ekonomi ya itu ya bisa dicari di tempat lain lah. Bisa cari tempat lain. Entah apakah beriringan atau secara terpisah ya itu. Penting tugas kita berpropaganda itu. Iya. Nah itu karena aku pun mas kayak ya Munir, selain Munir lalu aku juga pakai yang dimanapun tirani harus tumbang gitu. Yang waktu itu kita butuh funding gitu. Oh iya, nah, untuk di Solo. Jadi Mas Andre juga waktu itu yang bantu. Terus ada juga yang waktu itu Solo Raya Bergerak itu sejujurnya mas. Kita waktu bikin itu sebenarnya kita ada utang 1 juta. Berapa Chan? 1 juta berapa utang aksi kita? Hah? 1.100.000 mas. Serius. Jadi waktu itu kita kan skemanya itu mau aksi itu kan ngumpulin massa kan 5.000, 2.000 satu orang kan bagus. Ternyata nggak ada mobil komando, mobil komandonya error. Dengan massa yang 5.000 nggak mungkin lah kita mau buat patungan gitu. Kan kita skemanya begitu, modal nekat aksi yang jelas bakal bayar nanti gitu ya. Bayar nanti. Ternyata waktu itu mobil komando rusak, disita polisi. Disita polisi, akhirnya kita nggak punya kesempatan buat nagih satu-satu gitu. Minta buat patungan. Waktu itu mikir keras, ngutang 1.100.000 waktu itu ke teman. Dan kepikiran, oh ini demo ini 24 jam ini kayaknya relevan untuk situasi sekarang. Nah, itu ketutup. Waktu itu sampai 2 juta lebih ya, Chan ya? Oh, yang kaos itu ya? Iya, kaos itu kan kita konsepnya live sablon nih. Live sablon bayar 15.000 doang. 15.000 itu kekumpul sampai 2 juta lebih, bisa buat aksi selanjutnya. Nutup bayar utang kemarin. Mobil komando. Nah, waktu itu kan aku sama awal-awal keluar penjara kan. Kamu kok minta ini desain ini bagaimana? Bayar berapa?
kok kita malah dari 15.000 bisa sampai 2 juta lebih? Gak apa-apa. Dia dikasih mah ini kan kita tinggal kontak aja, bilang aja kalau kita perlu ini poster. Nah ternyata itu jadi nggak bayar sama sekali aku. Ini bikin gambar ini bukan sesuatu yang gampang dan bukan sesuatu yang sulit juga. Ya sebenarnya gampang sulit ya. Tapi kan nyari inspirasi itu kan sampai ninja ya. Terus maksudnya sampai waktu itu aku bertanya, kita aja yang sudah nyablon hari-hari begini masih belum cukup padahal buat bayar listrik, bayar wifi karena kebutuhan makan dan rokok kan. Nah, itu aku bilang, ini manusia ini kok santai banget kan. Dia jalan-jalan kemana aja bebas gitu kan. Makannya dari mana? Makannya dari mana dengan mau bilang buzzer, semua diserang. Jokowi diserang, Prabowo diserang. Kan aku bilang, ini manusia ini kita sampai ada gibah. Danto pun kita pernah gibahin soal itu. Orang-orang ini makannya dari mana? Kalau yang lain kan kayak Danto juga kan diklaim gitu di YouTube kan. Lagu ini kan kayak cipta itu kan. Ini kok nggak ada, tapi kok masih bisa bertahan hidup. Kita aja udah jualan kaos, pas aku bilang, oh ternyata ada juga kolaps itu ya mas ya. Kolaps sama yang kayak nyablon itu, kolaps yang sama orang lain. Itu berarti kebanyakan kalau misalnya dipakai orang lain begitu untuk nyari dana juang, itu dikasih cuma-cuma gambarnya. Iya, bahkan nggak mesti orang nggak mesti bilang itu untuk keperluan gerakan gitu, nggak juga. Misalnya dia cuma pengen udah sablon aja, ya silakan aja karena justru lebih bagus karena kampanye. Karena kan pesanku nyampe. Iya, aku kan nggak bikin gambarku di galeri gitu, aku nggak melukis di kanvas, dipamerkan di galeri kan enggak. Karyaku, aku bikin karya karena aku pengen membicarakan yang isu ini gitu. Atengnya di mana sih? Di rumah gitu. Tadi mana nih kabar? Tapi kalau project kayak misalnya ada yang project yang dibayar karena misalnya lihat gambarnya Mas banyak begitu kan? Ada nggak di kontak gitu? Ada yang mereka yang beli karya pesan gitu, khusus sablon gitu ada. Atau sampul buku misalnya. Sampul buku atau untuk komision kerjaan komision yang biasa-biasa kayak misalnya desain logo desain logo. Ada aja gitu, nggak mesti misalnya bikin poster, ada aja. Kalau kayak kita kan ada kalanya kawan-kawan itu misalnya tiba-tiba ada tukang sablon pengen Mas gambarin nanti kamu dapat begini-begini per kaos. Oh gitu, ada juga. Kita kan di Jogja kita punya kayak wadah komunitas Solidari Call itu walaupun jungkir balik juga jalannya gitu. Kayaknya Soldari semua namanya. Iya, Solidario itu semuanya yang ngerjain ya kawan-kawan juga. Prinsipnya kita pengen bikin satu badan mandiri. Kayak badan bersama gitu untuk mendanai banyak atau bukan mendanai lah ya, mendukung banyak gerakan kawan-kawan gitu. Tanpa harus ada politik oportunis begitu. Iya, ya udah kita punya uang segini, ini bisa dibikin apa gitu. Dari call gitu. Itu dikerjakan sama kawan-kawan dekat juga yang sering ketemu gitu. Jadi walaupun kita belum mengerjakan ini secara profesional, misalnya ini dibayar berapa, yang nyablon dibayar berapa, itu belum karena memang yang mengerjakan juga masih sedikit. Dan banyak kawan-kawan itu juga masih punya kerjaannya masing-masing, tapi ya bagiku kayaknya lebih menyenangkan kalau kita sering ketemu, sering ngobrol, sering kumpul gitu untuk bikin apalah daripada misalnya kita satu waktu sulit cari uang terus harus minta ke siapa gitu kan. Terus apa Mas? Ini mungkin ini hal yang paling sering lah hampir setiap orang yang bikin karya itu pasti selalu ditanyakan. Kalau Mas sendiri biasa yang kayak Mas kepikiran untuk bikin karya itu inspirasi itu datang gimana Mas? Apakah sekeliling atau mungkin cerita-cerita orang atau hal-hal dari bacaan buku atau bagaimana? Kalau referensi visual itu pasti lebih banyak dipengaruhi sama poster-poster propaganda ya, dari Soviet. Soviet visual. Perang Dunia Kedua, perang dingin misalnya, Perang Dunia Kedua.
tahu dari referensinya dari René Madeiros tadi yang dari Kuba gitu. Itu tapi kan referensi visual itu kan selalu berubah ya. Artinya takaran itu sebenarnya hanya berapa persen dari referensi pengalaman gitu. Kayak inspirasi idenya gitu. Misalnya kayak gini kan. Ini kan kayak ini kan dapat inspirasi kayak Nia ya. Gara-gara Nia. Maksudnya inspirasinya Mas sampai bikin begini. Itu datang kayak apakah masalah sekeliling atau bagaimana? Ya, kalau yang memang bersinggungan. Kasus ini misalnya, ini sebenarnya untuk keperluan cepat waktu itu. Kita harus jual kaos untuk bantu gerakan di Temon, di Kulon Progo itu bantu warga untuk menolak Nia itu. Dia udah bikin desain, teman-teman nyuruh aku untuk bikin desain gitu. Ini kayaknya, karena juga aku harus bolak-balik ke Temon gitu, kayaknya untuk nongkrong lama di depan laptop itu kan kayak betul aja gitu. Jadi udahlah, kayaknya aku pernah bikin gambar yang ini dulu pernah bikin posternya untuk Kendeng. Ya? Kendeng. Aku pernah punya kaos ini Kendeng soalnya. Untuk Kendeng. Ini tinggal potong, terus tambahin stopnya. Ini stopnya ini aja sebenarnya referensinya dari Public Enemy gitu. Ada tulisan, gaya stensil, ada barnya, di bawahnya ada tulisan lagi. Kemudian ini referensinya dari logo ini dari logonya Crash gitu. Band Crash, band punk, aslinya gambar salib, ada ularnya gitu. Udah bikin gambar pesawat. Yang bikin ini juga teman-teman yang lain gitu. Aku cuma bikin visual ini dan teksnya. Ya udah merah hitam karena itu warna yang paling gampang untuk dibikin gitu. Dan masuk di semua kaos warna. Iya, masuk di semua kaos. Artinya kita nggak perlu harus campur-campur warna gitu kan. Itu warna primer. Jadi bisa dibilang ya permasalahan sekeliling aja, lalu kemudian dielaborasi. Ya, nah itu baru referensi visual gitu. Cuman kan itu ketemu kan nggak hanya ketemu dari referensi kita ngeliat-liat referensi visual di HP gitu kan, nggak juga. Referensi itu kan nggak hanya referensi visual ya, gimana kita mengolah gambar. Referensi itu justru yang paling berharga itu setelah saya misalnya ketemu dengan orang yang katakanlah sedang melawan gitu, sedang berjuang. Itu pengalaman yang saya pikir nggak akan mungkin kita dapat melihat referensi di HP, melihat referensi visual gitu, atau melihat di buku-buku desain, di buku kesenian itu nggak akan kita dapat. Juga itu nggak akan kita dapat di studio-studio lukis kita, studio-studio desain gitu, studio-studio yang steril itu pasti nggak akan kita dapat. Saya pernah menyadari itu setelah di Temon di Kulon Progo gitu. Karena sebelumnya ya mungkin saya punya pemahaman seperti banyak katakanlah seniman lain ya yang merasa aku harus menjaga wilayah otonomiku sebagai seniman dalam menafsirkan sebuah isu gitu. Aku nggak mau dicampuri dengan pemahaman atau opini dari aktivis atau opini dari warga terdampak itu sendiri. Aku harus membuat opini versiku sendiri gitu. Aku pernah memiliki pemahaman itu. Tapi akhirnya setelah ditemon itu semua buyar, runtuh gitu. Ternyata nggak mungkin. Kamu harus bersinggungan. Karena itu yang membuat apa yang dibicarakan itu menjadi relevan gitu. Kamu membicarakan perjuangan orang lain yang harusnya bagiku harusnya itu ada tarikannya dengan nasibku sendiri gitu. Apa yang dilakukan misalnya perjuangan warga di Temon, ya ada hubungannya diriku. Tugasku adalah mencari tahu apa hubungannya perjuangan mereka ke diriku gitu. Walaupun itu nggak mesti ditampilkan di karya, cuman itu jadi jembatan yang bisa membuat aku paham kenapa warga bisa segigih itu misalnya. Aku pernah dapat pertanyaan dari teman yang sebenarnya nggak terlalu dekat gitu. Dia tanya setelah gusuran Temon terakhir itu, dia bilang, dan dia seniman. Dia tanya, kenapa sih warga itu nggak menerima aja ganti rugi? Kan ganti rugi dikasih, kamu bisa bertani di tempat lain. Aku bilang,
waktu itu aku masih di tenda. Aduh, aku mau ngomong panjang lebar malas, aku capek banget aku bilang. Tapi kayaknya emang sulit bagi kita untuk memahami apa yang sudah dilalui warga di sini sehingga bisa terus ada di sana bertahun-tahun melawan itu. Karena memang untuk bisa memahami itu ya harus ada di sana gitu. Iya. Susah untuk menerka-nerka kalau kita sendiri tidak mengalami. Iya, dan akhirnya jadi sok tahu gitu. Sering kan kita lihat misalnya karya apapun lah bentuknya ya, yang itu Mau tulisan, lagu apa semua. ya itu kayak itu cuma kayak apa bentuk laporan berita aja gitu. Bahkan ideologi pun begitu kalau kita nggak coba langsung di lapangan. Iya. Kadang kita ada perpecahan gitu. Ternyata begitu kita ketemu di lapangan bisa gitu loh, bisa. Iya. Dan kalau ngobrol sebenarnya bisa. 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 Dulu Itu- aku masih begitu mas. Iya. Waktu nulis itu waktu masih di pers mahasiswa, sering banget aku ngeritik pola gerakan Iya, itu mas. orang lain gitu. Ah, ini kok gerakan kalian begini. Ternyata begitu aku di lapangan, ketika mulai terjun di lapangan itu, oh teori yang kupahami ini ternyata memang harus diimprovisasi ketika aku di lapangan. Iya. Nggak harus menggebu-gebu Iya. sebagaimana aku nulis. Ternyata harus di sini kita kayak udah di tahap udah 190 lah. Di sini harus balik dari 30 gitu. Iya. Untuk ngebangkiti. Dan kalau di lapangan kan apa ya, kita kan harusnya melampaui teori kan. Kita nggak mungkin di lapangan bicarakan teori. Improvisasi memang. Iya. Apa yang kita pelajari di pemahaman teori, ideologi itu kan harusnya di ranah praktek itu kan harusnya sudah terlampaui, itu udah selesai itu. Persoalannya gimana caranya kita melibatkan diri sebagai, katakanlah sebagai solusi ya, walaupun bukan solusi juga, sebagai senjata bagi banyak orang lain gitu. Kita nggak mungkin kita bawa bendera kita sendiri gitu. Itu yang aku melihatnya di wilayah cara membuat visual ini kayak gitu. Aku nggak mungkin bilang, oh aku nggak akan gambar kayak gitu karena aku nggak bisa gambar kayak gitu karena bagiku itu nggak keren gitu. Ya nggak kayak gitu. Aku bagiku harus bisa menyesuaikan diri dengan orang yang kutemui, dengan bapak-bapak itu, dengan ibu-ibu itu gitu, dengan kawan-kawan yang nggak pernah paham misalnya apa sih desain itu. kan aneh banget kalau aku bilang desain itu ini kan ngapain aku harus itu gitu. Harusnya aku ya biar tongkrong kan gitu. Nah, aku kemudian menemukan peran kemampuanku katakanlah di teknis visual ini setelah ketemu dengan mereka. Karena bersinggungan langsung tadi. Mereka butuh apa gitu. Mereka butuh dibikinkan misalnya pelang di rumah mereka masing-masing dengan bahasa mereka. Bagiku dulu di pelajaran di kuliah, yaitu perannya desain grafis. Kamu bisa menjelaskan secara visual masalah yang dialami oleh klienmu. Dalam hal ini misalnya klienku ya warga itu. Mereka butuh apa? Mereka ingin membicarakan apa misalnya. Tugasku membuat itu sebagai visual. Walaupun akhirnya aku merasa visual itu nggak cukup gitu. Bagiku nggak fair misalnya membiarkan kawan-kawan yang lain habis-habisan di lapangan sementara aku cuma di laptop. Wah, emang aku punya kelebihan, emang aku istimewa banget apa? Kan nggak juga. Bagiku nggak fair. Makanya setiap kali kawan-kawan bikin apapun, ya aku nggak otomatis harus merasa aku sebagai pembikin visual gitu. Bahkan sekedar teman ngobrol pun bagiku itu udah lumrah-lumrah aja gitu. Kayak sekatnya itu udah nggak ada gitu. Iya karena kan kita butuh banyak bentuk, kita butuh banyak disiplin, kita butuh banyak peran ya di dalam gerakan ini ya. Nggak malah bikin sekat-sekat aku sebagai desainer, aku sebagai seniman, aku sebagai musisi, aku sebagai
mahasiswa, aku sebagai dosen kan nggak cukup di wilayah itu gitu. Ya, mungkin ya kita kadang-kadang ketika dibutuhkan tenaga kita sebagai desainer Iya. atau sebagai visual, ya kita jalankan itu. Tapi ya ketika melebur dengan kawan-kawan, kadang-kadang kita ya udah Iya. kerja bareng-bareng. Iya. Apa yang digarap di saya kayak di konflik gitu. Iya. Itu digarap. Ya. Iya. Memang seperti itu sih. Aku pun memang mengalami itu, Mas. Kadang ada yang bilang, "Alah, sudah kamu ngebacot aja nanti propaganda ini." Aku bilang, "Iya, tapi kan aku juga harus tahu ini kita ngejalanin ini seperti apa. Iya. Kalian bersentuhan langsung di akar rumput seperti apa? Masa aku ngomongin objek yang tidak pernah aku bersentuhan dengan objek Iya. itu. Kan kayak jadi absurd gitu kan. Iya. Dan bisa jadi malah salah tafsir. Iya, tapi ini nggak kemudian berarti kita mengecilkan peran Iya. kawan-kawan di wilayah-wilayah teknis ya. Iya. Nggak juga, karena kan orang kan butuh tahapan ya. Butuh tahapan untuk bisa memahami perannya, memahami fungsinya di komunitas, di gerakan yang sangat majemuk ini ya. Ada ya banyak sih kita dengar misalnya kawan-kawan, aku cuma bisa menggambar, aku cuma bisa bikin lagu, nggak mungkin aku. Memang masih terlalu menghargai orang-orang seperti Iya. itu. Dan nggak apa-apa. Iya. Dia bisanya untuk sementara bisa mungkin itu. Iya. Suatu saat siapa tahu dia langsung apa. Ya itu kayak kemarin ada yang nanya aku begitu. Tapi aku bisanya cuma ya udah kerjakan aja sebisamu dulu. Iya. Jangan dulu memaksakan sesuatu yang kamu tidak bisa. Itu sih memang. Iya. Nah, mungkin ini Mas yang kayak pertanyaan dari aku yang aku penasaran terakhir. Kan aku pun banyak ngelihat baik dari referensi dari luar negeri kayak Soviet Visual dan lain-lain. Lalu kemudian ada aku kemarin juga sempat minta desainnya, kebetulan dipakai sama Amin ini, anak Australia. Without Woman There Is No Revolution. Terus ada juga yang dulu aku memang di Indonesia aku pikir ada dua yang bagus, Body Crop sama Anti Tank. Ternyata setelah ini orang cebong tuh. Itu Jokower. Nah, itu kan jadi aku bilang, alah udah war gak apa-apa Anti Tank aja. Terus kalau memang kita butuh kayak orang tahu bahwa kita sedang cari dana juang gitu kan, ini Anti Tank. Nah sebenarnya kalau Mas sendiri, ini pertanyaan dari aku tadi, apa sih yang diharapkan sama Anti Tank itu sendiri? Dalam hal? Dalam kayak bikin poster itu sebenarnya apa sih yang mungkin harapan terbesar dari Anti Tank sendiri itu apa sih? Harapanku, aku punya angan-angan gitu, sebenarnya sangat sederhana tapi mungkin dalam wilayah teknisnya menjadi hampir nggak mungkin ya. Aku itu punya keinginan semua orang itu dalam kapasitasnya masing-masing itu bisa menjalankan perannya secara maksimal gitu. Secara maksimal dalam membantu atau mendukung kerja-kerja pengorganisiran khususnya ya. Karena kan banyak banget tadi seperti yang kita sempat singgung itu, ada seniman, ada musisi yang dia justru membatasi dirinya untuk terlibat banyak gitu. Terlibat banyak dalam kerja-kerja lapangan gitu. Nah, bagiku itu menjadi kenaifan sebetulnya, karena katakanlah musisi, mereka punya potensi yang hampir nggak tergarap ketika hanya misalnya bikin lagu yang hanya tampil di acara-acara peringatan, acara-acara seminar, acara-acara refleksi gitu, yang sebetulnya mereka punya kemampuan yang makin mendekatkan mereka kepada objek yang paling dekat itu. Misalnya kita bikin musik tentang tani. Sebenarnya siapa sih yang mendengar musik tentang tani kalau bukan anak indie misalnya? Emang petani dengar itu? Belum tentu. Kenapa belum tentu dengar musikmu? Kan itu harusnya dicari tahu, ditelusuri kenapa sih, ada persoalan apa sih? Kalau emang dia
punya niat untuk menuntaskan bukan tanggung jawab tapi hal yang dia mulai itu ya ketika bikin lagu gitu. Karena kan kayaknya nggak asik ya bikin lagu udah tinggal gitu aja gitu, nggak ada kerja lanjutannya, nggak ada peran lanjutannya gitu. Nah, aku berharap kawan-kawan itu bisa melihat itu sebagai wilayah yang potensial untuk bisa digarap. Tentu dengan cara yang asik, tentu dengan cara yang keren, yang menarik gitu. Yang akhirnya angan-angan kita membentuk kehidupan yang demokratis, membentuk kehidupan yang partisipatoris itu terbentuk gitu. Karena kita nggak menitipkan ini ke ahlinya itu, ahlinya ini, dewannya dewan gitu kan, abrinya abri gitu. Kita ini tanggung jawab semua orang gitu, nggak menjadi tanggung jawab katakanlah aktivis di bahasanya musisi kan. Kita bisa ngambil peran masing-masing gitu sesuai kemampuan kita. Iya, musisi kan atau seniman kan bilangnya gitu. Udahlah, aku bikin lagu, kalian bikin inilah. Padahal giliran RUU permusikan, mereka nggak tahu itu politis. Iya, kena juga. Menggiring mereka kemana. Iya, aku sih melihatnya itu sih semua orang ngambil bagian gitu secara maksimal gitu ya. Nggak hanya sekedar gitu. Iya. Karena kita pun kayak misalnya musik tadi itu bener. Ada orang musisi yang menganggap ya aku tugasnya bikin lagu menghibur orang. Padahal dia nggak sadar, Bu. Selagi ini rancangan misalnya undang-undang yang dibikin, aturan-aturan dibikin buat dia itu ya untuk bagaimana caranya sesuai kepentingan orang yang bikin ini gitu kan. Dia diatur kayak RUU permusikan kemarin diatur segala rupa, kata-kata bagaimana undang-undang ITE misalnya kita bersuara harusnya bagaimana yang tidak bertentangan dengan status quo sekarang kan. Nah itu sih aku benar. Iya, karena musik misalnya membicarakan penindasan kan sebenarnya musik itu bukan fungsinya membuat penindasan untuk bisa dinyanyikan. Bukan, iya kan? Ada penindasan kamu bikin lagu, sebenarnya kan kamu bukan membuat musik untuk merayakan penindasan kan, enggak? Bahwa ini ada nggak benar-benar nggak baik-baik aja. Nah kalau punya intensi mengabarkan, kemudian niatnya harusnya lebih dari itu kan harusnya terlibat lebih jauh dalam menyelesaikan ini gitu. Bagiku sih sederhana kayak gitu sih gitu. Tapi mungkin ada banyak versi dari banyak kawan-kawan yang lain ya dalam melihat disiplin ilmu yang mereka kerjakan sekarang. Oke, mungkin itu ya Mas Andre, kita udah ngobrol panjang banget ini dari mulai anti-tank bagaimana sampai anti-tank itu ada, lalu kemudian tentang harapan yang terakhir tadi, harapan anti-tank sendiri sudah cukup banyak, tapi memang masih banyak yang pengen orang cari tahu. Dan itu bisa mungkin teman-teman bisa komunikasi langsung dengan anti-tank. Anti-tank juga ada kok di Instagram. Mas Andre juga masih aktif ngeposting berbagai hal berbagai hal yang di Instagram itu sendiri. Jadi teman-teman yang di luar sana ada yang dirasa belum dijelaskan di sini sama Mas Andre atau anti-tank, ya bisa mampir di Instagram Anti-Tank Project ya. Mungkin itu dari kami berdua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali di video-video atau diskusi dari Gelap Terang Project selanjutnya. Dan kami mohon maaf kalau waktu tayangnya tidak konsisten. Ada kalanya hari apa itu ya. Pokoknya sesuai adanya kita aja dan sesiapnya narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Oke, sampai jumpa di video Gelap Terang Project selanjutnya. Terima kasih Mas. Sip, sama-sama. Sukses terus. Sehat-sehat.